Di Bantul, Yogyakarta. Aku, Nagila Devi Rahmawati, seorang gadis kecil yang tumbuh dan berkembang menjadi seorang wanita dewasa yang penuh kebimbangan akan dunia. Tempat di mana mata pertamaku terbuka, menghadap keindahan alam, pesona wisata, dan kearifan budaya. Saya bangga terlahir di sini, tempat yang menjadi impian, surga bagi yang menyaksikan, dan surga sejati di bumi Indonesia. Di pedalaman desa, awal cerita pendidikanku. Terpatri di asli negeri Mangirlor, aku seorang gadis mungil dengan kepolosan yang melingkupi diriku, berjalan malu-malu dan menangis jika ditinggal ibu. Ya, itu dunia kecilku. Perlahan tapi pasti, aku menari bersama irama lingkungan, mengenang masa kecil yang saat sekolah itu hanya diisi oleh pertemanan, permainan, dan senang-senang. 6 tahun sudah aku merangkai kisah di sekolah dasar. Sekolah yang memberikan aku ilmu dan pengalaman dalam goresan waktu yang tak terlupakan. Di perjalanan selanjutnya, 3 tahun aku di SMP Negeri 3 Pandak yang menjadi benang merah kisahku. Tempat di mana langkahku membawa keberanian, menyusuri lorong pencarian jati diri. Awal diriku merasakan persahabatan, kejenuhan, dan sentuhan masalah. Namun, di balik itu semua, kebanggaan dan senyumku melebar. Karena di sanalah, di tengah bergulatan itu, aku menemukan intipan pengalaman yang berharga, yang melekat erat di hatiku. Dalam genggaman waktu di SMK Negeri 1 Bantul, kisah abu-abu putihku terukir indah. Diriku adalah siswa jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Aku menyusuri jejak kehidupan dalam bayangan abu-abu corona yang telah merenggut waktuku di SMK. Meskipun dengan kejadian itu, namun kebahagiaan, kesenangan, dan kebimbangan pastinya memelukku dengan suasana SMK. Di sini, dalam 1000 warna, aku mulai memahami diriku, orang lain, dan lingkungan sekitarku. Kegembiraan menyertai setiap langkahku, seperti catatan indah di buku perjalanan hati. Usai sudah 3 tahun, terukir indah di SMK abu-abu putihku. Dan sampailah diriku pada titik perjuangan. Perjuangan yang sesungguhnya, dan aku menjadi seorang mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas impianku sejak dahulu hingga sekarang ini. Saya sangat bersyukur memiliki kesempatan untuk mengikuti mata kuliah pengantar komunikasi yang diampu oleh dosen yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Sudirman SPD MPD dan Bapak Wahyu Hidayat SPD MM. Saya merasa senang dan nyaman karena materi yang disampaikan dapat saya terima dengan baik dan jelas. Selain itu, metode yang digunakan dalam proses pembelajaran menurut saya sangat unik, menarik, dan tidak membosankan tentunya. Saya ingin menyampaikan apresiasi khusus kepada Bapak Wahyu yang selama ini selalu sabar dalam menjelaskan materi, selalu berbagi pengalaman yang tentunya berguna bagi kami, kemudian memberikan tugas untuk melatih kemampuan mahasiswa, serta memberikan penghargaan dengan menambah
poin kepada mahasiswa yang aktif dalam proses diskusi. Mata kuliah pengantar komunikasi memberikan banyak ilmu dan pengetahuan bagi saya karena menjelaskan mengenai ruang lingkup komunikasi yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Sutirman SPD MPD dan Bapak Wahyu Hidayat SPD MM atas ilmu yang sangat berharga ini. Semoga kesehatan selalu menyertai serta saya akan selalu mengingat pesan inspirasi yang telah disampaikan, dan saya berharap bahwa Bapak Wahyu tetap menjadi dosen favorit bagi saya dan teman-teman, dan selalu sabar dalam menghadapi mahasiswa dan tetap memberikan inspirasi yang memotivasi mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah saya presentasikan, yaitu pengertian komunikasi perkantoran. Komunikasi perkantoran sendiri terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan perkantoran. Nah, yang pertama yaitu pengertian komunikasi perkantoran. 1. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatus, artinya berbagi atau milik bersama, yang mengacu pada upaya untuk mencapai kebersamaan. Kedua, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Yang ketiga yaitu menurut salah satu ahli Webster New Collegiate Dictionary, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, atau tingkah laku. Keempat, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya komunikasi adalah proses pengiriman atau penyampaian pesan berupa message atau berita dari satu pihak komunikator kepada pihak lain, yaitu komunikan, dengan menggunakan media tertentu dalam usaha mendapatkan saling pengertian berupa feedback atau respon. Nah, yang kedua yaitu pengertian komunikasi perkantoran. 1. Kantor berasal dari bahasa Belanda atau kantoor yang berarti ruang tempat kerja, tempat kedudukan pimpinan, jabatan instansi. Nah, sedangkan office yang berasal dari bahasa Inggris memiliki arti ruang tempat seseorang untuk melakukan pekerjaan atau tempat pemberian pelayanan kepada orang lain. 2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mengartikan kantor yaitu sebagai tempat mengurus suatu pekerjaan atau tempat bekerja. Nah, menurut salah satu ahli yaitu Prajudi Atmosudirjo, kantor adalah suatu unit organisasi yang terdiri dari tempat, orang-orang, staf, dan proses administrasi untuk membantu seorang pimpinan. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya kantor adalah tempat untuk melakukan aktivitas pekerjaan, memberikan layanan, dan membantu pimpinan. Dan dari kedua pengertian tadi dapat disimpulkan bahwasanya komunikasi perkantoran yaitu yang pertama, komunikasi perkantoran atau office communication ialah proses komunikasi dari komunikator kepada komunikan melalui media dan bahasa tertentu yang terjadi dalam suatu kantor dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja kantor tersebut. Nah, yang kedua menurut ahli yaitu Cek India pada tahun 2021, komunikasi perkantoran adalah proses berbagi pengetahuan dan gagasan antara satu kelompok dengan kelompok lain atau dalam suatu organisasi baik secara verbal maupun nonverbal. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian komunikasi perkantoran. A few moments later. Itulah tadi video yang dapat saya sampaikan. Dari saya, sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.